Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sabahal khair ya ikhwah. Sabahal khair. Kaifa halukum? Bi khair, alhamdulillah. Halil yauma yaumul jumu'ah. Naam. Al-yauma yaumul jumu'ah. Kam at-tarikh al-yauma? Kam at-tarikhul yauma? Kam at-tarikh al-yauma? Asaminu min Asaminu. Min Ibril. Sanata alfain wa isnain wa isrin miladiyatan. Aulil milad. Al-muwafiqu fi asadis min Ramadana sanata alfin wa imiatin warba'ina hijriyah au hijrah lil hijrah. Antum tulabun fi ma'hadil lugha wa ulumil Quran Jakarta. Antum tulabun fi ma'hadil lugha wa ulumil Quran Jakarta. Naam, nahnu at-tuladu. Nahnu tulabun min fi ma'hadil ulatil Arabiyah. Nggak pakai Arabiyah, nggak ada al-Arabiyah. Al-Lughati wa ulumil Qur'ani di Jakarta. Jakarta. Naam, nahnu tulabun fi ma'hadil lughati wa ulumil Qur'ani Jakarta. Atau nahnu tulabun fi ma'hadil lughati wa ulumihi bi Jakarta. Ya. Tayyib Sayyidah Aan. Udhkuri asma asyhur al-hijriyah. Al-hijriyah. Asma asyhur al-hijriyah. Muharram. Asma usyhuri al-hijriyah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, au Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, au Jumadal Akhirah, au Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Anti ya Sayyidah Tri asma usyhur al-miladiyah. Asma usyhur al-miladiyah. Yanayir, Februari, Maris, April, Mayu, Yuniu au Yuniah, Yuliu au Yuliah, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Santi, mumtazah. Sayyid Idham Syahri. Udhkur asma'al ayyami fil usbu'. Asma'ul ayyami fil usbu'. Ahad, Isnin, Al-Ahad. Ahad, Al-Ahad. Al-Ahad, Al-Isnin, Salisa. Enggak ada itu as-salisa. As-sulasa'u.
As-sulasa'u. Al-arbi'au, Mhm. al-khamsu, Al-khamisu. al-khamisu, as-sadisu. Emangnya apa namanya ngitung? Ini nama-nama hari, nama-nama hari. Al-khamasu, Al-khamisu. al- Ya enggak apa-apa, lupa. Berarti Bapak masih manusia, belum jadi malaikat. Ya. Al-khamisu al-jumu'atu. Ayo. al-khamisu, al-jumu'ah. Terus yang satu dikasih siapa? Kasih Enda. As-sabat, Nah, coba lagi sekali lagi. Maratan ukhra ya, Akhi Idham. al-ahad, al-nin, as-salisu, Kan. Ayo, gimana tadi hari as-sulasu, Selasa? Nah, as-sulasu, kan. Dapat dari mana itu as-sulasu? Saknya dibuang itu. Jangan suka korupsi. Ya. as-sulasu, Pak. As-sulasa'u. Oh, Gimana enak diketawain. Nah, ayo. as-sulasau, Kan. as-sulasa, As-sulasa'u. as-sulasau, Lagi. as-sulasau, Sekali lagi. as-sulasau, Mm-mm. al-arbi'u, Yeah. Al-arbi'a'u. al-arbi'au, Mm. al-khamis, al-khamisu, Al-khamisu. Al-khamisu. al-khamisu, al-jumu'ah. Mm-mm. Jumu'ah. Udah. Dah. Nah, jadi hari itu hanya 6 ya. As-sabat, as-sabat. Nah, dari As-sabat. tadi ini as-sabtu kok ya dilupain dulu ini. Itu Pak hari Sabtu. Madzabika, ada apa denganmu? Ya, tambahin ke mustalahat. Madzabika. Di mustalahat ya nyambung dari yang kemarin-kemarin, tambahin. Madzabika, ada apa denganmu? Ya. Madzabika. Ya, jadi Aril ketika siapa tuh yang nyanyi itu, ada apa denganmu? Itu nyontek dari bahasa Arab itu, ya. Madzabika, ada apa denganmu? Ya, jadi al-ahad, al-itsnain, as-sulasa'u, al-arbi'a'u, al-khamisu, al-jumu'atu, as-sabtu. Itu hadhihi ya asmaul ayyami fil usbu'. Al-usbu' al-ayyamu fil usbu'i sab'atun. Hari-hari dalam sepekan ada 7. Bukan 6. Kalau Sabtunya enggak diikutkan berarti hanya 6 gitu. Coba dah, ya, dah yang jelas. Biar Pak Idham nyantol, ya. Nah, Pak Idham dengerin. Ayo, nih, Pak Indah. Nah, tafadhali, ya. Mana suaramu? Nah, bermasalah nih, Mbak Dukun nih. Mbak Dukun nih, panggil Mbak Dukun nih. Enggak ada suaramu, Mbak. Enggak ada suaramu. Suaramu enggak ada. Pencet kemana itu? Nah, sekarang naik pangkat Mbak Endah. Mbak Dukun. Umat Kamit. Endah Julia Stuti. Jadi Dukun. Umat Kamit. Nah. Aduh. Mana nawai. Nah, lo. Ya, pencetkan dulu Mbak Endah. Pencetkan dulu. Nah, coba Pak Muhammad Yasir, Pak Yasir, bantu ini ya Pak Yasir. Pak Indahnya kelihatannya mic-nya lagi ada masalah. Ya, nggak ada suaramu, nggak ada. Baik, anta ya Ustadz Muhammad Yasir.
Buka dulu Pak mic-nya. Sudah, Pak? Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Asmaul ayami fil usbu Nah, al-ahad al-isnain as-sulasau al-i'au al-khamisu al-mu'adu sabatu. Ya, baik. Santa. Baik. Hadhihi ya asmaul ayami fil usbu'. Baik. Itu lagi ada masalah tuh Mbak. Nggak ada suaranya ya. Apa? Tadi padahal jelas pertama. Baik, kita lanjut. Nahnu nuwasil darsanal yauma minad darsil ladzi nata'allamnahu yaumal arbi'a. Kita lanjut dari pelajaran yang sudah kita bahas pada hari Rabu kemarin tentang apa namanya? Macam-macam fi'il ya. Fi'il itu kata kerja, kalau isim kata benda, kalau huruf ya harf kata sambung. Harf tidak bisa berdiri sendiri, dia harus nyambung dengan kata sesudahnya. Fi'il secara umum ada dua, ada fi'lun sahih, ada fi'lun mu'tal. Fi'il sahih adalah fi'il yang huruf aslinya bebas daripada huruf illah. Fi'il yang huruf aslinya tidak ada harfu illah. Itu sahih. Zahaba. Ya, fataha. Kemudian kataba, nazoro. Ya, itu fi'il-fi'il yang tidak ada harfu illah. Apa itu harfu illah? Yaitu alif, ya, dan wawu. Atau ya, wawu, alif. Wawu, alif, ya. Terserah. 3 huruf itu disebut dengan harful illah. Ketika fi'il tidak ada huruf illah, maka statusnya sahih, sehat. Fi'il yang sahih ada 3. Ada sahih salim, ada mahmuz, ada mudha'af. Salim kalau tidak ada tasydid, tidak ada hamzah, maka salim. Zahaba, jalasa, fataha, nazoro, kataba, ya, itu tidak ada hamzah, tidak ada tasydid, maka sahihnya salim. Kalau fi'il sahihnya itu ada tasydid, tad'if, maka mudha'af. Seperti kata-kata farro, malla, jalla, ya kan? Itu ada tasydid, madda, manna, maka itu namanya mudha'af, fi'il yang bertasydid. Kalau ada hamzah, apakah di awal seperti kata-kata apa namanya amala, ya, atau di tengah seperti kata-kata sa'ala, atau di akhir, ya kan, qara'a, itu ada hamzahnya, maka namanya mahmuz. Berarti fi'il sahih salim, fi'il sahih yang mudha'af, fi'il sahih yang mahmuz. Nah, sedangkan fi'il yang ada harful illahnya maka disebut dengan fi'il mu'tal, fi'il yang berpenyakit. Kalau ada huruful illah, ya, fi'il yang berpenyakit. Fi'il yang berpenyakit ini ada huruf illahnya di awal, ada huruf illahnya di tengah, ada huruf illahnya di akhir, ada yang double huruf illah. Kalau huruf illahnya double berjejer atau misah, itu nanti ada nama-namanya tersendiri. Nah, fi'il-fi'il yang berhubungan huruful illah baru akan kita bahas pada hari ini setelah kita membahas temanya. Jadi kemarin hanya difokuskan kepada fi'il yang sahih. Al-an ad-darsus tsani. Wajibul muslimina nahwal Qur'anil Karim.
Pelajaran yang kedua, ad-darsus tsani. Biasakan membaca yang panjang tetap panjang. Seperti kata-kata as-tsani. Jangan begini, ad-darsus tsani. Beda itu. As-tsani dengan as-tsani. Ya. Coba. Nanti ya as-sayyidah Suparmi. As-sayyidah Suparmi. Iqra'i. Wal akharun yastami'una ila qiraati as-sayyidah Suparmi. Suparmi baca dan yang lain-lain memperhatikan, mendengarkan bacaannya. Tafadhali ya Sayyidah Suparmi. Wajidatu ya Pak. Wajidatu Jidat siapa? Bu, jidat siapa? Pagi-pagi sudah menunjuk jidat. halaman berapa? Halaman Jidatnya Pak Hermanto tuh. Melenas. Ya, tahu melenas. Melenas itu kayak jidat saya nih, lebar. Kemudian ini namanya melenas. Jidatnya si Indah mah kil. Ya, wajibu. Halaman 17, Mbak. Halaman 17. Iya, emang Bu Parmi halaman berapa? Halaman depan, apa halaman kanan, apa halaman yang banyak rumput, atau halaman 13, 15, 17. Wajibul muslimin nahwal Quran. Wajibul muslimin apa nih? Nahwa Quran. Najibul muslimin nahwa Quran. Nahwal Quran. Ada alnya, Mbak. Nahwal Quran. Nah, Wajibul muslimin enggak begitu, Mbak. Bukan wajibu, tapi wajibu. Wajibul muslimina nahwal Quran. Wajibul muslimina nahwal Quran. Nah, coba marratan ukhra. Misla dzalik. Bismillah. Gimana bismillahnya? Sa'ala. Bismillahnya, masa bismillahnya dipotong? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu dong. Sa'ala kisar. Sa'ala. Ya, Sa'ala. Sa'ala Qaisorur Rumi. Qaisorur Rumi. Qaisorul rum. Ada alnya, al samsiyah. Apa nih? Rularu ya Pak. Laler. Lalernya mah mencelok pager. Laler mencelok pager, ngir, muter, nak nggone kayu Ngelir. Nah, bisa iler gimana? Qaisorur Rumi ahada kuwadihi yauman sababi yauman an sababi hazimati jaisihi jaisihi amamal muslimin
anhum. Annahum. Nunnya diberi tasdid. Annahum Ayyar- Arruma. Arrum. masih arum mimnya Pak aruma ya. Arruma. Ya. Iya, Annahum arum. arruma. Aruma kanu kana ya Pak, kanu ya Pak, benar kanu Iya. aksaru ada Aksaro. Aksaro adadan. kanu aksaro adadan wa'udatan A'azza wa a'azza nafaro nafaron wajanada ya Pak. wa jundan wajundan iya kata teh wajundan faqala lahu al-qaidu al-hakimu ya laqad kelas yakfi. Ya, langsung kemana Indah? Sudah bisa? Pak Indah sudah bisa mic-nya? Tes. Kedengeran nggak? Oh, banget. dengeran Pak. Oke. Jelas. Ya Bapak. Laqad in hazamna. Bentar Bapak. Laqad in hazamna. Laqad in hazaman. Salah. Laqad in hazamana. In hazamna. Mimnya disukun. Oh, ini nahnu. Laqad in hazamna li annana salah ding. Li annana nasrobu. Maaf. Nasrobul Homaru. Homro. Maf'ul bih nasab. Oke, Pak. Homro. Ini apa ya? Wanazni. Wanashhadu. Ya. Saksi. Oke. Wanashhadu bizuri ya. Bizuri. Wanajuru. Wanazolamu. Wanazlimu. My God. Wantasoro. Sebentar Pak. Wantasyarol muslimun. Li'annahum sodikun. Muttaqun. La yasribu. Yasrobu. Oh ya salah. La yasrobuna homro. La yasrobuna homro benar. Maf'ul. La yasrobuna homro wala
Ya tuna. Oh, salah. Ya tuna. Wala ya'tunal khosatan. Khosata. Fakhishata. Hah? Al-fakhishata. Salah. Fakhishata. Fahisata. Wayah kumuna bil adli. Bil adli. Wabi Waya muru. Waya. Itu ya. Oh iya, Mbak. salah. Waya muruna. Halah. Waya'muruna bil ma'rufi. Wayanhuna an munkar. Anil munkar. Wayan. Hah? Wayan hauna anil mungkar. Wayan hauna. Oh, hauna. Wayan hauna anil mungkari. Ya, Terus. Yafi. Hah? Udah. Ya, Syukur, udah. Pak. Nah, Puan. Baik, jadi sengaja saya coba menyuruh Bapak Ibu latihan membaca sebelum saya bacakan. Saya ingin tahu bahwa memang kelihatannya kalau pertama kali membaca itu kita masih nebak-nebak. Seperti kita berjalan kaki ya menuju ke sebuah jalan yang memang kita masih belum lewat di jalan itu. Baru pertama kali. Maka ketika ibaratnya tamsil ini perumpamaan, kita lewat di suatu jalan yang kita belum pernah tahu, maka masih nebak-nebak. Pertama, kira-kira jalan ini benar apa tidak nih? Yang harus kita lalui. Mesti itu, ada perasaan itu. Yang kedua, sambil celingak-celinguk itu, noleh-noleh kanan kiri. Khawatir ada sesuatu yang menghambat kita jalan. Bahkan kita saking hati-hati, takut nyemplung, takut nyandung ya di sesuatu yang membahayakan kita. Ibaratnya kita berjalan begitu. Sekaligus ya namanya baru satu kali, maka pada umumnya kita mengalami hal-hal yang agak sulit. Tetapi nanti ketika kita sudah terlatih, sudah sering lewat di jalan itu, bahkan jadi insting naluriah tanpa kita sadari udah ngikut aja terbawa arus. Saking begitu terampilnya kalau sudah sering lewat di jalan itu. Begitu juga mengenai qiraah, membaca termasuk keterampilan bahasa Arab. Terampil mendengar orang lain yang sedang berucap. Nahnu nastami'u ila man yatakallamu wa yaqra'u al-arabiyyah. Kita mendengar al-istima', listening kata Mbak Indah. Yang kedua adalah al-kalam, al-hadis. Maharatul kalam atau maharatul hadis. Yaitu kita terampil untuk berbicara, mengucap. Asalis maharatul qiraah, terampil membaca. Nah, dengan begitu berarti kita harus sering membaca supaya terampil membaca itu. Ar-rabi' maharatul kitabah, keterampilan menulis. Maka al-maharat al-lughawiyah arba'ah. Al-istima', al-hadis, awil kalam, al-qiraah, dan al-kitabah. Karena ini maharah itu keterampilan, semua apapun yang sifatnya unsur keterampilan mesti fi hajatin ila tajribat. Kita butuh kepada latihan. Tajribat itu latihan. Dengan demikian maka saya berharap ana awaltu lakum wa ana arjulakum antuk siru al-qiraah. Ibu bapak tau'an au karhan, suka atau tidak suka,
tambahkan ke mustalahat lagi, ya, tambahkan ke mustalahat, tau'an au karhan. Tulis di kelompok mustalahat, di lembaran mustalahat, tau'an au karhan. Tau'an, ta' wawu ain alif, tau'an au karhan, kaf ra ha alif, karhan. Artinya suka atau tidak suka. Ya, suka atau tidak suka, rela atau terpaksa, itu makna tau'an au karhan. Tau'an au karhan. Nah, istilah-istilah ini Ibu Bapak tolong harus sudah mulai dilatih dalam kehidupan keseharian. Ngomong sama temennya, siapa saja, tau'an au karhan. Suka atau tidak suka, ana uridu an aqra al-Qur'an. Saya ingin membaca Al-Qur'an. Tau'an au karhan, ana atakallamu fi wuduhin. Aku harus ngomong dengan jelas, nggak pakai padding aling-aling. Ya, ana atakallamu wuduhan. Nah, tau'an au karhan, antum tuksiru al-qiraah. Suka tidak suka, Bapak Ibu harus memperbanyak membaca. Nah, saya berharap minimal ya, minimal setiap Zoom sudah dibuka, Zoom dibuka, sebelum saya masuk ke ruang Zoom, kalau memang kita sedang lewat Zoom, atau kalau tatap muka langsung, saya terlambat nyampe, begitu sudah Ibu Bapak masuk kelas, maka silakan latih untuk membaca. Yang lainnya menyimak untuk sharing, ya, musyarakah. Sharing itu musyarakah. Untuk bersama-sama. Share. Dibagi bersama. Musyarakah. Untuk saling mengikuti, menyimak, memperhatikan, dan memperbaiki. Kalau ada yang salah, langsung ditashkhih, langsung dibenerin. Supaya semuanya terlibat untuk ya ada istima', ya ada qiraah, ya ada kalam, ya ada kitabah. Itu yang saya harapkan, ana arjulakum jami'an antudarribu wa tumarrinu kasrotal qiraah. Ya, sayang kalau sudah masuk Zoom kemudian dibicarakan yang lain-lain. Kayak tadi sih nggak apa-apa, tapi kan akan lebih bermanfaat kalau langsung latihan membaca daripada nginget-nginget masa lalu. Tadi Pak Irmanto masih ingat aja itu ngaten baru lah, ya kan? Kemudian cepat ngantuk lah. Mendingan naqra'u ma nata'alamuhu. Ya kan begitu. Tayyib, wajibul muslimina nahwal Quran. Nah, tayyib itu oke lah. Ya. Kita biasanya bersahabat dengan bahasa Inggris. Oke. Dari anak kecil sampai kakek-kakek, nenek-nenek hafal betul. Nah, lebih baik kita kembangkan tayyib. Nah, tayyib. Tapi jangan tambah bang. Kalau tambah bang di depannya nanti nggak mau pulang-pulang tuh 3 kali lebaran. Kalau seandainya tahun ini masih dilarang pemerintah nggak boleh pulang, berarti bang tayyib betul itu. 3 kali lebaran nggak pulang-pulang. Tapi kan informasinya presiden kita ngebolehin, boleh pulang kampung. Tapi ada syarat. Syaratnya apa? Jualannya harus laku. Bagaimana lakunya? Disuruh booster dulu itu. Syaratnya harus booster. Nah, itu berarti kan dagangannya harus laku kan? Kalau nggak booster nggak boleh pulang. Ya, sami mawon kan? Gitu. Tayyib, wajibul muslimina nahwal Quran. Tema ini bagus. Bukan hanya sekedar kita akan mengenali dari sisi bahasa Arab, tetapi sekaligus mengenali tentang kandungan materi. Kandungan materi tulis di kelompok maklumat, ya, maklumat. Lembaran khusus 2 lembar kira-kira. Kalau kemarin kan mufradat, ada lagi mustalahat, ada lagi qawaid, ya kan? Maka yang keempat maklumatun ammah.
ma'lumatun ammah. Di lembaran khusus sekitar 2 lembar, ya, judulnya adalah ma'lumatun ammah. Ya, informasi-informasi umum yang terkait dengan materi pembelajaran dengan tema-tema. Nomor 1 kemarin yang pertama adalah tentang al-jumlah al-arabiyah wal bayanu al-qur'aniyyu. Nomor 1 pada lembaran al-ma'lumat, ma'lumatun ammah. Nomor 1-nya isi tema judul pelajaran 1. Halaman 1 kemarin judulnya al-jumlah al-arabiyah wal bayanu al-qur'aniyyu. Ditulis, Bu, di lembaran maklumat. Al-awal al-jumlah al-arabiyah wal bayanu al-qur'aniyyu. Di tingkat menengah ini ada peningkatan yang sangat bagus dari pelajaran sebelumnya. Mulai di tingkat menengah ini, lanjutan maksud saya, lanjutan ini tema-temanya ini berisikan sejumlah informasi umum, sejumlah ilmu-ilmu yang sangat berguna. Ya seperti ini, al-jumlah al-arabiyah wal bayanu al-qur'aniyyu. Kalimat berbahasa Arab dan penjelasan Al-Qur'an. Apa yang bisa kita ambil dari maklumat ini? Kemarin waktu di pelajaran 1 diperkenalkan bahwa kalimat bahasa Arab itu khusus istimewa, beda dengan kalimat bahasa-bahasa lainnya. Kalau bahasa Arab itu ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah, sementara bahasa lain enggak ada. Bahasa lain hanya punya jumlah ismiyah, diawali dengan isim. Kalau bahasa Arab bisa diawali dengan isim, jumlah ismiyah, bisa diawali dengan fi'il, jumlah fi'liyah. Nah, ternyata 2 tipe model susunan kalimat ini punya rahasia yang sangat dalam. Penekanannya apa? Kalau berupa jumlah fi'liyah, penekanannya pada fi'il. Kalau jumlah ismiyah, penekanannya pada isim. Ayat Al-Quran yang menekankan jumlah fi'liyah berarti bagaimana fi'il itu terjadi. Kemarin penjelasannya Al-Quran berbicara tentang jumlah fi'liyah yang disebutkan di dalam Al-Quran seperti kata laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kan jumlah fi'liyah itu. Kemudian dari situ summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, jumlah fi'liyah lagi. Summa khalaqna nutfatan 'alaqah, jumlah fi'liyah lagi. Di mana rahasia jumlah fi'liyah ini penekanannya pada fi'il. Bagaimana cara Allah menciptakan manusia itu. Nah, itu kan ilmu. Dan ini sebuah informasi yang sangat ilmiah, yang sangat dalam, sehingga judul seperti itu bukan hanya dikenali dari bahasa Arabnya, tetapi dijelaskan dari hikmah rahasia kemukjizatan Al-Quran. Terlebih lagi sekarang sedang Ramadan, saya yakin ibu bapak kan tukang ceramah nih, ya seorang dai, daiyah, seorang mubalighah, ceramah di sana sini. Nah, di antara muatan ceramah, gunakanlah untuk ceramah ini. Ya kan? Bagaimana susunan bahasa Arab dan penjelasan Al-Quran. Silakan Ibu Bapak, silakan seperti yang kemarin sudah saya terangkan. Itu yang pertama. Nah, sekarang yang kedua, di maklumat ammah, wajibul muslimina nahwal Quran. Tulis, Bu. Ya. Wajibul muslimina nahwal Quran. Kewajiban orang Islam terhadap Al-Quran. Nah, di dalam bab ini nanti, setelah kita baca, kita diperkenalkan tentang sejumlah kewajiban orang Islam terhadap Al-Quran. Siapapun yang merasa menjadi orang Islam atau Muslim,
punya sejumlah kewajiban. Ya, punya sejumlah kewajiban. Apa kewajibannya? Nah ini, Ibu Bapak harus sudah bisa menjelaskan nanti. Kewajiban Muslim terhadap Al-Quran. Satu, mengimaninya. Mengimaninya. Saya perkenalkan dulu, nanti bacaannya akan kita ikuti. Mengimani. Karena mengimani termasuk salah satu rukun iman yang 6. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Baik yang pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum. Ada Injil, ada Taurat, ada Zabur, ada Suhuf Ibrahim. Itu wajib kita imani. Tetapi mengimani bahwa kitab Injil diturunkan ke dalam Nabi Isa pada waktu Isa masih hidup. Karena begitu Isa sudah wafat, Injilnya tidak lagi seperti Injilnya yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa sepenuhnya. Maka Injil yang sekarang beredar, nggak ada kewajiban kita mengimani Injil yang sekarang. Yang kita imani itu adalah Injil yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa pada waktu Nabi Isa masih hidup. Begitu juga kitab Taurat. Kita imani, memang Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Zabur kepada Nabi Dawud. Suhuf Ibrahim kepada Nabi Ibrahim. Itu cara mengimaninya. Nah, yang sekarang ini adalah mengimani Al-Quran. Dan mengimani Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad tidak hanya ketika Nabi Muhammad masih hidup, tetapi sepanjang zaman. Walaupun Nabi Muhammad sudah wafat, 14 abad yang silam, sekarang masih tetap berlaku, maka kita imani sepenuhnya. Nggak boleh ada kita amandemen, dirubah nggak boleh, dikurangi nggak boleh, ditambah nggak boleh. Ya, itu kewajiban kita yang pertama, mengimani terhadap Al-Quran. Yang kedua, mempelajari. Setiap orang Islam wajib belajar Al-Quran. Kan itu. Nah, di dalam belajar itu ada dalam kurung membaca. Jadi yang masuk dalam kelompok mempelajari itu ada unsur membaca, koma, menulis, koma, menghafal. Jadi setiap orang Islam punya kewajiban yang kedua yaitu mempelajari dengan cara membaca, menulis, dan menghafal. Qiraah, kemudian kitabah, kemudian hifdzu, menghafal. Yang ketiga, memahami. Kewajiban Muslim terhadap Al-Quran yang ketiga adalah memahami. Setelah belajar, ya ada baca, ada tulis, ada menghafal, harus paham. Tentu sesuai dengan kadar kita. Ibarat mobil itu punya CC. CC-nya 1000, 1300, 1500, 1800, dan seterusnya. Kita harus memahami. Nah, Ibu Bapak masuk di LTIQ, pada umumnya 99,9% ketika kita wawancarai, seleksi pretest masuk, apa motivasi Bapak Ibu kok ingin belajar di LTIQ bahasa Arab? Ingin memahami kandungan Al-Quran. Rata-rata begitu. Maka dibuktikan dengan belajar bahasa Arab ini supaya dengan bahasa Arab yang kita pelajari, kita secara bertahap akan paham apa kandungan Al-Quran. Kan begitu. Nah itu yang ketiga, memahami. Yang keempat adalah menjiwai. Kewajiban Muslim terhadap Al-Quran. Yang keempat, menjiwai. Namanya tadabbur. Afala yatadabbarunal Quran. Nah itu. Jadi menjiwai, merasakan, menikmati. Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca. Nah, orang sekarang kan baru pada tingkat tataran membaca. Terampil sih membaca, tetapi memahaminya masih jauh.
menjiwainya masih jauh. Karena tidak dijiwai, tidak dinikmati, maka belum menyentuh kepada kolbu kita. Bukan kalbu ya, kolbu. Ini harus direvisi. Yang selama ini kita sering mengucapkan kalbu. Apa namanya? Manajemen kalbu. Berarti manajemen anjing. Kalbu itu anjing, kolbu itu hati. Jadi kalau ibu bapak sering mengatakan manajemen kalbu, berarti manajemen peranjingan. Sama dengan puasa Ramadan, puasa sakit mata. Ya, bukan puasa Ramadan. Bukan manajemen kalbu, tetapi manajemen kolbu. Nah itu menjiwai. Kalau sudah mengimani, mempelajari, menjiwai, memahami tadi ya. Jadi mengimani, mempelajari, menjiwai. Nah, baru nih kewajiban yang keempat itu. Apa? Menjiwai, baru mengamalkan. Mengamalkan untuk diterapkan dalam kehidupan. Al-amalu bihi. Ya, yang kelima berarti. Pertama tadi adalah mengimani, mempelajari, memahami, menjiwai. Sekarang yang kelimanya adalah mengamalkan. Mempraktekkan apa yang dia pahami dari Al-Quran. Yang keenam adalah mendakwahkan. Garis miring mengajarkan. Jadi ibu bapak yang sudah bisa mengamalkan Al-Quran sesuai dengan kadarnya masing-masing, ada kewajiban yang keenam yaitu mendakwahkan atau mengajarkan. Kalau mengamalkan untuk dirinya, kalau mendakwahkan berarti untuk orang lain. Orang lain itu siapa saja. Ya. Kalau sudah bisa mendakwahkan atau mengajarkan kepada orang lain, maka yang ketujuh adalah memelihara yang 6 tersebut. Al-khifdu, al-muhafazah, memelihara kepada yang 6 tersebut sepanjang hayat. Sepanjang hayat. 6 hal tersebut harus dijaga sepanjang hayat. Ya mengimani, ya mempelajari, ya memahami, ya kan? Menjiwai, mengamalkan, mendakwahkan. Nah, 6 ini harus dijaga selama kita masih hidup. Maka minimal 7 hal itulah kewajiban kita terhadap Al-Quran. Ini nanti akan kita dapatkan dari kandungan tema wajibul muslimina nahwal Quran. Coba sekarang saya tanya. Kemarin pada waktu di DASE menengah 1, 2, 3, di dasar 1, 2, 3, pernah nggak ibu bapak mencoba untuk memenggal-menggal pesan-pesan yang seperti itu? Ada mufrodat, ada mustolahat, ada apa namanya maklumat. Pernah nggak selama ibu bapak belajar kemarin? Ayo jawab. Ajib su'ali bisoroha. Tidak. Karena memang selama ini kita mengalir begitu saja. Pokoknya naik di level ini belajar ya. Paham sih paham, tapi komandan perang, panglima perang. Kaisar Romawi bertanya kepada salah seorang komandan perang. Yauman pada suatu hari. Yauman pada suatu hari. Enggak jelas hari Senin, hari Selasa, tapi enggak jelas. Pokoknya dari yang 7 hari itu pernah Kaisar Romawi bertanya kepada salah seorang komandannya. Bertanya tentang apa? An sababi hazimati jaishihi. Lirotuh. Idofahnya bergabung banyak. Sababi mudhof, hazimati mudhof ilaih. Terus mudhof lagi kepada jaishi. Jaishi mudhof ilaih. Terus mudhof lagi kepada i, ya kan? Jadi sehingga ya idofahnya nyambung. Ya.
Ini akhirnya ya. Ya. Ansababi hazimati jasyihi, tentang sebab kekalahan tentaranya. Ansababi hazimati jasyihi, tentang sebab kekalahan tentaranya. Jadi Kaisar Romawi itu adalah penggede tertinggi, presidennya Romawi lah. Bertanya kepada salah seorang panglima perang, komandan perang, kenapa kita ini kok kalah? Tentara kita ini kalah amamal muslimina, di depan orang Islam. Kenapa tentara kita yang banyak ini kok bisa kalah berhadapan dengan orang Islam? Rahma annahum, padahal sesungguhnya tentara-tentara Romawi itu, rahma annahum, padahal sesungguhnya tentara-tentara Romawi itu, ay ar-Roma, yakni orang-orang Romawi, ay ar-Roma, yakni orang-orang Romawi, kanu aksara adadan, mereka banyak banget jumlahnya. Kanu aksara adadan. Kenapa aksara, Pak? Menjadi khobarnya kanu. Karena ini kan tarfa'ul isma wa tansibul khobar, merupakan isim menasabkan khobar. Karena isimnya wawu jama, maka menjadi kanu. Aksara, khobarnya kana, nasab. Kenapa nggak pakai tanwin? Karena dia isim takdir. Isimnya ikut wazan af'al. Semua isim takdir, maka dia mabniun alal fathih. Harokat akhirnya fathah. Aksara adadan, lebih banyak jumlahnya. Jumlah bilangan tentara Romawi lebih banyak, tetapi kok kalah. Wa'uddatan, yakni hitungannya. Wawunya wawu bayaniyah. Wawu menjelaskan dari kata sebelumnya. Yang dimaksud adadan adalah uddatan, bilangan atau jumlah bilangan, hitungannya. Jumlahnya, hitungannya tentara Romawi itu lebih banyak. Wa a'azza, atau ada wawu atau a'azza, matuf, aksara matufun alaih. Wa a'azza, dan lebih lebih canggih, lebih hebat. Wa a'azza, dan lebih hebat. Nafaron, orang per orangnya. Jadi orang-orang Romawi dilihat dari performan kondisi fisik orang Romawi itu lebih hebat. Orangnya putih, badannya kekar gitu kan, sehat-sehat, kuat-kuat, dannya lebih hebat. Wajundan, juga tentaranya, baik orang-orang per orangnya yang menjadi warga Romawi maupun yang menjadi tentara-tentara, kan lebih hebat. A'azza, lebih hebat ketimbang orang Islam. Orang Islam biasanya kecil-kecil, kemudian ya begitulah, terbelakang fisiknya, penampilannya itu ya enggak gitu-gitu amat. Kok menghadapi kita orang Romawi kok bisa kita kalah? Kenapa tuh? Maka presiden Kaisar Romawi ini bertanya, kenapa kita bisa kalah? Faqala lahu al-qaidu al-hakimu, maka berkatalah kepadanya. Faqala lahu, berkatalah kepadanya. Fi'il madinya qala. Ini
Kira-kira kola ini sahih apa mu'tal nih? Kira-kira Sahih. menurut Bapak Ibu. Mara yukum ya ikhwah an Sahih. hadhil kalimati kola. Sahih. Bu. Mahmud ya. Bukan pakai k. Sahih. Kola. Iya, sahih Kolak Mahmud. sore. Iya, ada alif ya. Apa namanya? Sahih Karena mahfuz. berbuka Mahfuz. pada umumnya. Kolak. Ada yang baca kolak. Terserah. Ini kolak. Ini sahih apa mu'tal? Mu'tal. Mu'tal. Kenapa mu'tal? Oh gitu. Kenapa mu'tal? Ya Pak. Karena kola ini ada alifnya. Setelah qaf ada alif di tengah, ada huruf illah tuh. Nah, setiap fi'ilnya ada huruf illah itu mu'tal. Nah, nanti baru kita kenali di tengah apa di awal di akhir, maka nanti namanya masing-masing. Belum kita pilih nanti ya. Yang jelas kola itu fi'ilnya fi'il mu'tal. Sorry. Fi'il mu'tal ya. Al-qaidu komandan perang, al-hakimu yang bijak. Komandan perang yang bijak menjawab pertanyaan sang kaisar dengan jawaban ini. Faqala lahul qaidul hakim, lalu berkatalah atau menjawablah komandan yang bijak kepadanya, kepada kaisar. Mana jawabannya? Ini dia. Laqad in hazamna li'annana nashrabul khamra wa nazni wa nashhadu bizur wa najuru wa nazrimu. Begitu jawabannya. Ringkas, padat, tegas. Nanti kalau Bapak Ibu sudah terbiasa membaca, cara membacanya itu kata demi katanya itu pada kalimat sempurnanya. Laqad in hazamna, ini satu kalimat sempurna nih. Li'annana nashrabul khamra. Nah, kalimat sempurna kedua. Jangan begini. Li'annana nashrabul. Enggak begitu. Tapi li'annana nashrabul khamra. Wa nazni wa nashhadu bizur wa najur wa nadrib. Kalau sudah menjiwai kata dan makna. Ala kulli hal, Bapak Ibu yang berupaya untuk mempelajari, menekuni, belajar bahasa Al-Quran ini harus beda dengan orang lain ketika membaca. Bedanya di mana, Pak? Pertama, makharijul huruf. Makhrajnya huruf itu harus jelas. Mana yang jim, mana yang ha, mana yang zo, mana yang a, ain, harus beda. Yang kedua, cara menghentikan membaca. Jadi nggak langsung jalan tul terus. Sementara ini kita pada umumnya masih jalan tul. Dan juga masih jalan yang rusak, masih macet-macet. Yang lancar belum mampu mengkondisikan kalimat sempurnanya di mana, maka sering terputus. Nah, sekarang harus sudah mulai berupaya merubah itu dengan keterampilan membaca dan memaaf. Laqad in hazamna, sungguh kita kalah. Laqad in hazamna, sungguh benar kita kalah. Mana Pak yang sungguh benar? Ini ada lam taukid di awal. Kemudian ada qad nempel kepada in hazamna fi'il madhi, maka juga menyatakan taukid. Ya. Laqad in hazamna, boleh diwasalkan laqadin hazamna, boleh. Yang bagus cukup laqad in hazamna, sungguh benar kita kalah. Kenapa kita kalah ini? Li'annana nashrabul khamra, karena kita ini minum arak, minum khamr. Kita ini terbiasa dengan meminum minuman keras, di mana minuman keras itu enaknya sebentar, tetapi statusnya dosa. Nah, karena kita sering minum khamr, berarti sering berbuat dosa. Nah, dosa inilah yang mengakibatkan kita bisa apa? Kalah
ketika berhadapan dengan orang Islam. Ini seorang komandan perang yang bijak, jujur. Dia mengatakan apa adanya, realita yang terjadi. Bukan hanya itu, wanazni, kita pun juga sering berbuat zina. Wanazni, berbuat zina. Jadi masyarakatnya Romawi saat itu memang Semen 11, ya, kumpul kebo, liberal, sehingga dia boleh bergaul dengan siapa saja dan boleh berhubungan dengan siapa saja, sehingga pola hidupnya adalah pergaulan bebas. Akibat dari pergaulan bebas, maka banyak yang berbuat zina. Nah, karena berbuat zina ini pun juga dosa, maka akibat dosa yang berseri, tertumpuk-tumpuk itulah menyebabkan kita kalah dalam peperangan menghadapi orang Islam. Bukan hanya itu, wa nashhadu bizzuri, dan kita bersaksi dengan apa? Palsu, saksi palsu. Kalau bersaksi nggak mau mengatakan yang sejujurnya. Pengaruh siapa yang ngasih angpau, siapa yang mengasih apapun, maka dia nurut kepada yang ngasih. Sehingga ketika dalam setiap persidangan apapun, banyak yang berbuat curang. Inasyadu bizur, saksi palsu, ini artinya banyak berbuat curang. Dan itu dosa. Wanajuru, kita banyak berbuat jahat. Wanajuru, kita banyak berbuat jahat, berbuat buruk. Wanazlimu, dan kita pun berbuat kezaliman. Itu jawaban komandan perang terhadap Kaisar Romawi ketika ditanya mengapa kita ini kok kalah menghadapi orang Islam, padahal kita ini hebat. Kemudian bandingannya, apa yang dialami orang Islam kok menang? Itu tadi kan yang dialami oleh Romawi yang kalah, perbuatannya dosa semua. Maka dilanjutkan, wantasorol muslimun, dan menang. Tasorol, menang. Al muslimuna, orang-orang Islam, orang-orang Islam itu menang. Kenapa? Li'annahum sodiquna muttaqun. Nah ini Kaisar, li'annahum, karena mereka orang-orang Islam, sodiquna, berlaku jujur. Sodiquna, berlaku jujur. Orang-orang Islam berlaku jujur. Muttaquna, mereka bertakwa, takut kepada Allah atas segala ancaman dan siksaannya bila tidak mau mengikuti ajarannya. Sehingga orang Islam itu bertakwa. La yashrabuna al-khamra, mereka tidak meminum khamar. La yashrabuna al-khamra, mereka tidak meminum khamar. Wala yatunal fahisyata, dan mereka tidak melakukan perbuatan buruk. Fahisyata, keji. Wala yatunal fahisyata, dan mereka tidak melakukan hal-hal yang keji. Wa yahkumuna bil adli, dan mereka menetapkan putusan secara adil. Wa yahkumuna bil adli, mereka menetapkan putusan secara adil. Wa ya'muruna bil ma'ruf, mereka menyuruh yang ma'ruf. Mereka menyuruh yang baik-baik. Wa yanhauna 'anil munkari, dan mereka mencegah dari yang munkar. Menyuruh yang baik, mencegah yang munkar. Artinya orang Islam itu rajin menegakkan kebenaran dan rajin memberantas kemungkaran-kemungkaran. Maka sebab
mereka seperti itu menang dalam peperangan ini. Penjelasan komandan perang yang bijak terhadap pertanyaan Kaisar Romawi. Nah, mendengar penjelasan ini, Kaisar Romawi bingung nih. Kenapa bingung? Lah, kok orang Islam punya ajaran kayak begitu, dari mana itu? Pola hidupnya kok tertib, rajin, disiplin, menegakkan kebaikan, mencegah kemungkaran. Mereka kok ya tahu-taunya ajaran seperti itu dari mana? Pertanyaan si Kaisar Romawi kepada si komandan. Wa min aina lil muslimina hadhi sifatin nabilah? Dari manakah? Min aina, dari mana? Kalau kemana? Ila aina. Jadi kalau ibu bapak coba untuk bertanya kepada siapa saja, ila aina anta, kemana kau? Ila aina anti, kemana kau untuk perempuan? Min aina anta, dari mana kau? Min aina anti, dari mana kau untuk perempuan? Nah gitu. Mulai yang pendek-pendek, min aina ila aina. Wa min aina lil muslimin, dari manakah orang-orang Islam itu memiliki, lil muslimin, orang Islam punya, memiliki hadhihi sifat, hadhihi sifatu an-nabilatu. Min aina ini khabar muqaddam, hadhihi sifatu mubtada muakhar. Karena mubtada itu rafa, maka hadhihi sifatu an-nabilatu. Dari manakah orang-orang Islam punya sifat-sifat yang indah itu? Hadhihi as-sifatu an-nabilah. An-nabilah itu artinya al-jamilah. Dimasukkan ke kelompok mufradat, ya. Kelompok mufradat ditulis an-nabilah. An-nabilah, al-jamilah, al-badi'ah. Ini banyak ini namanya. Mutarodifnya. An-nabilah sama dengan al-jamilah sama dengan al-badi'ah. Sama dengan pula ar-ra'i'ah. Mutarodif ini sinonim. Kayak bahasa Arab itu. An-nabilah, al-jamilah, al-badi'ah, ar-ra'i'ah. Semuanya maknanya bagus artinya. Hadhihi kalimatun nabilah, kalimatun badi'ah, kalimatun ra'i'ah. Nah, itu selama ini kan kita taunya hanya jamilah kan. Saya ngomong ke saya ngomong ke apa namanya, Mbak Novia, hal anti jamilah, taunya gitu jamilah. Naam ana jamilah, alhamdulillah. Ada min fadli rabbi. Jadi tidaknya jamilah. Naam ana jamilah wa nabilah wa badi'ah wa ra'i'ah. Wis mantap. Baru diborong. Pinter kalau sudah level lanjutan. Kamu dapat dari mana sih? Enak, kok tahu aja deh. Ya iya, udah tingkat lanjutan satu gitu loh. Gimana dia? Dari buku mana? Tuh halaman 18. Nah gitu. Jelas, tegas, tugas, dan tajam. Akurat, terpercaya. Nabilah, jamilah, badi'ah, ra'i'ah. Semuanya menunjukkan makna bagus. Dari mana orang Islam memiliki sifat-sifat yang bagus ini? Watilkal akhlaqu al-karimatu, watilkal akhlaqu al-karimah. Dan akhlak-akhlak yang mulia itu, ya. Dan akhlak-akhlak yang mulia itu. Watilkal akhlaqu al-karimah. Dan akhlak-akhlak yang mulia itu. Allati tumakkinuhum, yang membawa mereka atau yang menjadikan mereka. Allati tumakkinuhum, yang menjadikan mereka minan nasri, menang. Minan nasri, menang.
Dari mana orang Islam kok punya sifat-sifat yang bagus, akhlak yang mulia, yang menyebabkan mereka menjadi menang dalam peperangan itu, yang menyebabkan mereka menang dalam peperangan. Dari mana tuh? Kata bertanya si Kaisar. Nah, komandan perang yang bijak menjawab lagi nih, innahu al-Qur'anul Karim. Subhanallah. Bapak Ibu, innahu al-Qur'anu al-Karim. Sesungguhnya yang demikian itu adalah Al-Quran yang mulia. Innahu hunya itu yang demikian itu. Apa yang dimaksud yang demikian itu? Punya sifat yang indah, punya akhlak yang bagus, dan mereka amalkan, dan ternyata sebagai energi kekuatan yang membawa mereka menang. Gitu. Itu mereka akhlaknya bagus, sifat-sifatnya bagus karena dari Al-Quran. Karena Al-Quran mengajarkan yang bagus-bagus. Kan itu sesungguhnya. Lah kok diklaim, di blow up, dibesar-besarin oleh kelompok tertentu orang Islam yang ingin mengamalkan syariat Islam dari Al-Quran, Al-Hadis, akan menjadi teroris. Nah, akan menjadi aliran garis keras. Maka kalau ingin menegakkan syariat Islam harus diciduk, dianggap mengajarkan kriminalisasi. Nah, ini kan realita. Karena nggak ingin mereka-mereka yang melihat orang Islam yang syariat Islam di Al-Hadis ditegakkan, mereka akan mengalami kesulitan untuk korupsi, akan mengalami kesulitan untuk berbuat jahat, akan mengalami kesulitan untuk macam-macam. Pikirannya yang mereka pikiran kafir, pikiran kaum sekuler. Padahal Islam mengajarkan begini kok. Al-Qur'anul ladzi yaqulu anhul marhum, yaitu Al-Qur'an alladzi yaqulu yang dikatakan, alladzi yaqulu anhu yang dikatakan almarhumu oleh almarhum karena sudah meninggal, al-adibu seorang sastrawan, al-adibu seorang sastrawan yang bernama Mustafa Shodiq Ar-Rafi'i. Ar-Rafi'i diberi titik 2, diberi tasdid, jangan hanya Ar-Rafi'i tapi Ar-Rafi'i. Mustafa Shodiqun Ar-Rafi'i, nama orang, nama seorang sastrawan terkenal yang sudah meninggal beberapa puluh tahun yang lalu. Nama aslinya adalah Mustafa Shodiq Ar-Rafi'i. Nah, beliau mengatakan tentang Al-Quran. Mengatakan di mana? Fi kitabihi, di dalam kitabnya. Mustafa Shodiq punya karangan, punya kitab, judulnya apa? I'jazil Quran. I'jazi, karena menjadi badal daripada fi kitabihi. Kitabihi majrur, ada fi. Nah, badal harus ngikutin mubdal minhu. Kalau mubdal minhunya majrur, fi kitabihi majrur, maka i'jazi. Kalau mubdal minhunya marfu', i'jazu. Kalau mubdal minhunya mansub, i'jaza. Karena di sini mubdal minhunya kitabihi, jadi i'jazi, ya. I'jazil Quran. I'jazul Quran. Nama kitab I'jazul Quran yang dikarang oleh Syekh Mustafa Shodiq Ar-Rafi'i terkait dengan memberikan penjelasan tentang bagaimana Al-Quran punya kehebatan, mengajarkan akhlak yang mulia, sifat-sifat yang indah, yang cantik, yang bagus, yang ketika orang Islam mengamalkan dari Al-Quran itu, maka Allah memberikan kekuatan untuk melawan kemungkaran, dalam berperang mesti dijamin menang. Nah, bagaimana Mustafa Lutfi, seorang sastrawan, menggambarkan kehebatan bahasa Arab? Lam ya'ti dinun minal adyani bi mu'jizatin
tud'u baina yadayin nasi dan seterusnya. Nah, jawaban ini akan kita lanjut pada di Isnain pekan depan.